Pilu, nasib Rohingya nahkoda kapal jadi tersangka. 13 orang coba kabur, kasal TNI. Siagakan pasukan. Penanganan etnis Rohingya yang tersebar di Aceh, Riau, dan Medan makin rumit. Apalagi kedatangan mereka dibonceng oleh mafia TPPO dan perdagangan manusia. Maka itu TNI Angkatan Laut pun siaga, sementara pihak kepolisian terus melakukan patroli dan penyelidikan. Sebab baru-baru ini Satreskrim Polresta Banda Aceh melimpahkan berkas perkara penyelundupan imigrasi Rohingya dengan tersangka Muhammad Amin ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Benar, sudah dilimpahkan penyidik oleh unit Tipidar kepada Kejari Aceh, kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadila Aditya Pratama dilansir 16 Januari 2024. Dikatakan Satreskrim Polresta Banda Aceh menetapkan 3 orang yakni Muhammad Amin, MAH, HB terbukti selundupan 137 imigran Rohingya di pesisir pantai Belan Ulam, Aceh Besar awal Desember 2023. Di tempat terpisah pelarian, Mabes Polri mengamankan 13 imigran Rohingya, pelarian dari sebuah tempat penampungan di Aceh, dan 10 calon pekerja imigran ilegal Indonesia. Pada 12 Januari 2024 di hutan Pantai Desa Selinsing, Dumai, Riau, mereka menuju ke Malaysia. Menyikapi ini, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali meminta pemerintah perlu menyelidiki status resmi pengungsi Rohingya guna memastikan yang bersangkutan pengungsi akibat perang bukan imigran gelap karena tidak pidana perdagangan orang. Karena sekarang sudah tegas bahwa ada niat dan upaya TPPO, ini dikategorikan atau distatuskan. Apakah mereka benar-benar pengungsi akibat perang atau imigran gelap? Itu yang harus diselidiki, kata Ali yang menyatakan pihaknya siagakan pasukan. Menyikapi ini, Protection Associate dari UNHCR Muhammad Rafki menyatakan apapun itu terlepas dari tindakan penyelundupan, namun mereka harus diselamatkan. Menurut data yang ada, Aceh memiliki jumlah pengungsi di bawah negara lain, namun fokus utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa, bukan hanya di laut tetapi juga di lokasi-lokasi yang kurang layak.